Panjenengan Lutfi Rahayu yang pada hari ini saya memiliki KIA ini. Ya, di sini ya tadi sudah ada keluhan kalau Bapak sama Ibu ingin punya anak katanya ya. Saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua. Ya, kami nanti akan memberikan pengetahuan nanti mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya cuci tangan dulu. Sebelumnya Ibu Bapak mohon saya akan ingin tahu identitas Bapak Ibu dulu ya. Nama siapa Bu? Nyonya Martini Bu. Umurnya 21 tahun. Pekerjaan karyawan. Golongan darah? Golongan darahnya A. Pendidikan terakhir Bu? SMP Bu. Alamat? Andok. Nama siapa ya? 085 10 10 10. Masih namanya siapa Mas? Umur 22. Pendidikan terakhir? SMP. Pekerjaan? Swasta. Alamatnya sama nih sama. Sama. Oke, Oke. Mantap. Sebelumnya apa yang Ibu atau Bapak ketahui tentang persiapan menjadi orang tua? Ya Bu, sebenarnya saya kemarin kan sudah menikah dengan suami saya ini. Karena saya itu ingin merencanakan kehamilan, saya itu ingin berkonsultasi, makanya saya datang ke Ibu. Saya belum paham. Gini ya Mas dan Mbak, masih muda-muda. Persiapan menjadi orang tua. Kalau memang sudah menikah, memang harus sudah siap untuk menjadi orang tua, harus sudah siap untuk mengasuh nanti kalau punya putra dan putri. Nah, persiapan ya sebelum punya anak maksudnya hamil ya. Untuk persiapan kehamilan ini perlu dipersiapkan baik dari psikologisnya, baik dari finansialnya atau pendapatan atau ekonominya, dan juga persiapan untuk nanti menyusui putra putrinya. Kemudian juga yang perlu disiapkan hubungan yang baik, yang harmonis antara suami dan istri. Selain itu juga hubungan sosial juga harus dibangun dengan bagus, hubungan dengan kedua orang tua, hubungan dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga. Kemudian kalau nanti sudah punya anak yang ke-1, nanti jarak persalinannya juga harus diatur ya Bu ya, minimal 2 tahun. Dan diharapkan sebelum usia 35 tahun Ibu harus sudah selesai melahirkan putranya. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk kesiapan kehamilan. Ini yang pertama persiapan fisik. Persiapan fisik itu tanda-tanda pemeriksaan tubuh, dari tensi, dari nadi, dari pernafasan itu juga diukur secara rutin, bisa setiap bulan untuk cek, Kemudian juga dicekkan untuk status gizinya, apakah ibu itu termasuk normal atau kurus atau mungkin gemuk, perlu dicek. Kemudian juga harus cek laborat, terutama cek laborat golongan darah tadi sudah tahu, berarti nanti cek HB ya, cek HB juga harus dicek. Kemudian setelah persiapan fisik, gizi, Bapak Ibu harus setiap hari makan makanan gizi yang seimbang. Kemudian minum tablet tambah darah minimal 1 hari sekali ketika Mbak E sedang haid. Kemudian asam folat itu juga sehari sekali untuk mencegah kecacatan pada bayi. Kalau nanti hasil pemeriksaan Ibu Mbak E mengalami kek atau nanti kok kurang lilanya atau mungkin terjadi anemi, harus segera rutin konsultasi ke petugas kesehatan untuk mendapatkan intervensi dini. Misalnya anemi berarti harus dikasih tablet tambah darah. Kemudian jangan lupa sehari-hari hindari minuman kopi dan teh setelah makan, karena bisa menghancurkan zat-zat
sel darah merah yang bisa menyebabkan anemi. Kemudian juga batasi konsumsi garam dan gula. Kemudian persiapan berikutnya adalah imunisasi TT. Ibu sudah mendapatkan imunisasi TT, Mbak? Dulu sudah waktu SD, Bu. Oh ya, nanti untuk TT nanti diulang lagi ya Bu ya, dari awal sampai nanti TT itu ada 5 kali TT. Agar mendapatkan perlindungan selama 25 tahun atau seumur hidup. Kemudian jangan lupa Ibu terutama menjaga kebersihan diri terutama di organ-organ genitalia karena kalau misalnya terjadi infeksi atau keputihan misalnya itu bisa menyebabkan kemandulan. Jadi organ ini harus selalu dijaga. Kemudian dua-duanya menjaga kesehatan mental, psikologisnya tadi harus selalu bahagia. Karena kalau tidak bahagia, kalau ibunya stres terutama nanti juga pengaruh ke janinnya. Kemudian ketika berdua diskusikan kendala-kendala dalam berumah tangga, kemungkinan yang akan terjadi ketika Mbak E dan Mas E nanti berumah tangga, karena berumah tangga itu akan banyak tantangan dan cobaan dan ujian. Kemudian secara finansial, pendapatan atau ekonomi juga dipersiapkan. Sudah ikut BPJS Kesehatan? Alhamdulillah. Tapi tetap harus menyediakan untuk tunainya dan transportasi itu kan juga butuh. Kemudian persiapan yang selanjutnya, persiapan laktasi atau pemberian ASI pada putra-putrinya nanti harus diberi ASI saja ketika umur sampai 6 bulan ya Bu ya. Setelah 6 bulan bisa diberikan makanan tambahan, tapi dia harus tetap diberi ASI sampai usia 2 tahun. Gimana, sudah jelas Bu? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan Mas dan Mbak. Terima kasih atas kunjungannya.